wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konstelasi politik di Sumatera Selatan sepertinya beberapa hari terakhir ini semakin memanas ya. Informasi-informasi yang mendominasi pemberitaan di media mainstream maupun media sosial juga sebenarnya lebih banyak berhubungan dan berkaitan dengan peserta para bakal calon gubernur maupun bupati dan wali kota. Karena memang saat ini mereka masih dalam proses pendaftaran ke KPU untuk menjadi peserta dan masih berhubungan dengan dukungan partai ya, 20%. Jadi masing-masing para bakal calon ini masih memperebutkan Tiket dari partai 20%. Walaupun sebenarnya pelaksanaan pesta demokrasi ini sebenarnya bukan hanya dimainkan oleh peserta, banyak pihak yang terlibat dan terkait ya. Iya. Untuk pelaksanaannya itu ada pemilih, ada penyelenggara, ada pengawas, ada pemantau, dan juga ada aparat penegak hukum. Ya. Iya. Jadi pemilih itu sebenarnya harus juga diperhatikan ya. Nah, diantaranya yang berhubungan dengan pemilih itu adalah coklit ya, pencocokan data pemilih. Data pemilih. Ya. Nah, ya seperti ini yang terkadang mungkin tidak terekspos dan barangkali bisa menjadi peluang pintu-pintu masuk pelanggaran dan penyimpangan dari manapun, mungkin penyimpangan oleh penyelenggara atau penyimpangan oleh peserta. Nah, bersama saya malam ini dari Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat. Beliau ini Sapran Suprano Ketua LPP Sura Sumatera Selatan. Barangkali kita bisa mendapatkan informasi terkait coklit ini atau hal-hal saja, apa saja sih seperti yang urgen dan penting dalam pesta demokrasi ini selain soal tiket para peserta itu. Nah, seperti apa kira-kira? Jadi kalau kita bicara coklit itu kan pencocokan data pemilih. Ya. Artinya data DP4 kemudian diturunkan ke bawah, lalu dicocokkan data realnya dengan masyarakat. Jadi kan masyarakat itu kan mungkin dari pileg kemarin sudah ada yang meninggal atau ada dari yang bergeser pindah tempat, mutasi, kemudian ada yang pileg kemarin belum masuk daftar pemilih umur, sekarang sudah masuk, ya kan? Karena jeda waktu tadi ya. Ya, jeda waktu antara pileg dan pilkada. Sehingga memang artinya jumlah peserta pemilih itu juga berbeda pasti ya. Secara signifikan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Tetapi tetap ada perbedaan karena itu tadi kan ada faktor. Nah, yang jadi persoalan itu kan adalah bahwa coklit itu dia harus real sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang melaksanakan siapa coklit itu? KPU. Ya. KPU dalam ini PPK di kecamatan ya. Bukan, ya, jadi berjenjang ya? KPU menurunkan datanya ke PPK ke pelaksana di lapangan. Nah, pelaksana di lapangan lah yang turun berdasarkan TPS masing-masing. Kan sudah ada di data KPU itu biasanya sudah ada TPS-nya, TPS sekian, RT sekian. Nah, itu didata. Seperti sensus kira-kira pekerjaannya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa coklit ini sebenarnya harusnya melibatkan juga pihak pengawas pemilu. Bawaslu ya. Nah, kalau Bawaslu itu kan istilahnya itu adalah pengawas pemilu ya. Jadi coklit itu sebenarnya kalau di periode 2019 kemarin itu dia didampingi oleh pihak dari Bawaslu. Karena itu sudah mulai proses memang ya. Ya, karena waktu 2019 Bawaslu juga dia memegang data itu. Nah, di 2024 ini kan kemarin waktu sebelum Pilpres kan sempat heboh. Ketua Bawaslu RI sempat menggugat KPU walaupun ujung ceritanya kita nggak tahu seperti apa. Karena mereka keberatan DP4 itu mereka tidak dapat. Sehingga mereka tidak bisa menurunkan ke jajaran mereka di bawah. Sehingga pemantauan coklit itu dilakukan hanya oleh pihak KPU. Ya kan?
Sementara di satu sisi Bawaslu masih rekrut dan segala Ya, macam. masih perebutan. Ya. Nah, kenapa harus diawasi? Ya, sekarang kan ada aturan kalau umpamanya seseorang yang ternyata sudah meninggal umpama, kemudian masih masuk di daftar pemilih, itu pada saat mau dicoret ada aturan baru kalau nggak salah, itu harus ada surat kematian. Lah, mengurus surat kematian itu kan keluarga mungkin belum sempat atau entah hilang atau bagaimana, sehingga data itu harusnya kan dihapus dari daftar pemilih tetap. Nah, ini masih kalau bisa dilengkapi dengan masuk. surat kematian tadi ya. Iya. Kalau tidak dilengkapi bisa dimanfaatkan berarti. Bisa ya, bisa tidak. Iya. Kita berharap itu tidak dimanfaatkan, kan seperti itu. Tetapi yang harus diingat, hasil coklit ini itulah yang menentukan berapa banyak undangan. Ya. Jadi umpamanya gini, Bung, di satu TPS umpamanya mata pilih maksimum per TPS itu 300 umpamanya. Ternyata setelah dicoklit ada yang pindah 10, ada yang bisa memilih nambah 5, kemudian ada yang meninggal 20. Artinya kan tidak lagi 300. Nah, angka ini itu kalau tidak tidak diupdate secara benar, yang meninggal surat keterangan meninggal dari pemerintahnya tidak ada, kemudian yang pindah tidak mengurus surat pindah, itu kan surat suara undangan itu sesuai dengan itu. Nah, yang jadi masalah selisih ini itu seperti apa perlakuannya? Itu loh. Jangan sampai nanti kemudian dipergunakan tidak semestinya ya. Bisa ya, bisa tidak kalau seperti itu. Itulah sebabnya sebenarnya pada saat coklit itu sebaiknya memang didampingi oleh pihak pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu kan. Kalau kita mungkin percaya saja dengan pihak tugas itu mungkin juga tidak perlu, jangan juga terlalu curiga dan suuzon barangkali ya. Memang seharusnya seperti itu ya kan mekanismenya ya. Tetapi kan begini, keberadaan Bawaslu itu kan sama KPU itu sama statusnya. Dia berada di bawah Undang-Undang Nomor 7 2017 ya kalau nggak salah ya, tentang pemilu, diatur di situ. Penyelenggara. Iya, artinya kan antara pengawas pemilu, terus Bawaslu dan pemantau itu kan diatur di undang-undang yang sama. Ya, artinya secara tugas dan kewajiban mereka, termasuk hak mereka di dalam hal ini itu sebenarnya sama. Hanya pihak KPU karena dia pelaksana, mereka lah yang menentukan surat suara, mendominasi. Nah, yang lain apakah tidak ada gunanya? Ada gunanya, yaitu tadi mengawasi dan memantau. Jadi kalau pemantau ini memantau ya? Ya, kalau kita cuma sebatas memantau. Nah, memantau itu cuma memantau melihat itu. Ya kalau ada temuan ya kita catat sebagai temuan kita. Dilaporkan. Tetapi kita juga menyadari pemantau itu kan tidak selengkap Bawaslu dan KPU, mereka bisa ada sampai orangnya di setiap TPS. Kalau kita kan tidak. Artinya posisi pemantau hanya memantau hal-hal yang sangat urgen dan sifatnya masif gitu aja. Dan supaya pelaksana sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang ya. Ya. Kan kalau di pelaksanaan kan juga ada saksi kan. Betul. Ya, saksi itu pada hari H ya. Ya, hari H. Kalau di Pilpres dan Pileg itu kan saksinya kan banyak. Saksi partai, saksi caleg, saksi calon presiden dan wakil presiden. Kalau di pilkada ini tentunya kan saksinya mungkin dia karena memang dari paslon. Dari paslon. Dari paslon aja saksinya. Ya. Dan bisa jadi relawan. Ya, relawan. Ya. Nah, sebenarnya kan urgensinya apa sih ini coklit ini? Bisa tidak mempengaruhi hasil perolehan suara itu? Nah, itu sampai tadi. Ke sana. Ya, itu tadi, Bung. Andai kata coklit ini ada hal yang saya bilang tadi, orang meninggal akhirnya tidak bisa dicoret, artinya kan ada sisa surat suara. Nah, apakah ini dilakukan sebagai suara yang tidak terpakai? Itu menjadi pertanyaan. Kan kita tahu namanya pemilihan, ya. Pemilihan itu kan prinsipnya yang berlaga di arena, haram bagi mereka itu adalah kalah. Ya, harus menang ya. Harus menang. Kalau menang, yang lainnya halal semua. Artinya kalau yang lainnya halal semua, artinya begini. Walaupun untuk menang pun juga tidak harus dengan cara yang halal ya. Dengan halal dan haram juga bisa untuk menangnya. Ya kan saya bilang tadi, ya kan? Yang haram itu cuma kalah. Sisanya halal semua. Artinya
peluang-peluang sisa yang ada di TPS ini tadi Bisa. bukan tidak mungkin, Ya. iya kan? Apalagi ada iming-iming. Nah, kita sebagai pemantau kita hanya memantau yang seperti itu gitu loh. Apabila kita temukan atau ada masyarakat yang melaporkan, kita nantikan pada saatnya kita akan membuka WA hotline untuk laporan Pemantau. masyarakat. Iya, pemantau. Tetapi dengan catatan, Untuk e-coklit ya. enggak untuk pelaksanaan. Pelaksanaan. Kalau Ya. untuk coklit, Coklit kita belum turun. oh belum turun. Karena belum tidak pas. mungkin, Pak. Tidak mungkin kita ikut di dalam coklit itu. Kenapa? Coklit itu per TPS. Oh. Kita itu pemantau itu sangat terbatas, Pak, kemampuannya. Jumlahnya. Kalau seperti Surak nih, Aha. pemantaunya berapa orang itu? Kalau untuk pengurus provinsinya itu sekitar 20 orang. Pengurus ya. Ya, Kalau cuma kalau petugas apa namanya? Relawan apa? ya relawan. Relawan. Nah, relawan nanti itu kita akan rekrut Ya. pada saatnya. Nah, kemudian kita juga akan membuka hotline gitu ya, hotline pengaduan dalam bentuk WA. Jadi laporan itu harus sesuai dengan syarat-syarat. Artinya ada pelapor, tapi identitasnya tetap kita rahasiakan. Ya. Kemudian barang buktinya apa? Kalaupun terjadi nanti money politik umpamanya ya, ada laporan ke kita, ya kita akan jemput bola. Ya. Gitu loh. Kita akan jemput bola, saksinya kita rahasiakan, lokasinya itu tetap kita catat dan lain-lain, dan itu akan menjadi data kita. Gitu loh. Kalau untuk sekarang ini kan hiruk pikuk tentang perolehan tiket dari parpol ya. Ya, Itu pemantau sudah bisa ini ada melakukan aktivitas. tidak. Kalau tidak. Tidak, Kak. Karena begini, pemantau itu dia hanya memantau sebenarnya ya, mulai masukin masa tahapan. Tahapan kamu Ya. tahapan pendaftaran itu ya. Iya, Pendaftaran. tahapan. Jadi tahapan-tahapan pilkada itu mulai dari coklit sekarang itu kita sebenarnya sudah memantau. Tetapi untuk sekarang karena kita masih menyelesaikan registrasi di KPU, kita tidak bisa ikut itu. Oh, berarti kita registrasi ya, walaupun Harus kemarin kita registrasi, Pak. ulang ya. Ya, kemarin itu kita registrasinya Untuk karena pileg, untuk pilpres. pileg dan pilpres kita registrasinya secara nasional. Jadi dilakukan oleh DPP. Ya, kalau sekarang ini Kalau di sekarang daerah. kita ke KPU. Kalau jadi untuk gubernur kita registrasinya ke KPU provinsi. Artinya ada kemungkinan juga surat ini juga tidak lolos verifikasi ya. Kalau secara administrasi kita selesai, tinggal personil-personilnya. Nah, kenapa kita belum selesai itu? Karena surat ternyata dia tim. Ternyata tujuan dia sebagai spion umpamanya atau mencari informasi inside kita. Itu kita tidak mau. Itu Gitu. memang ada gejala-gejala dan kemungkinan seperti itu dari tim. Dari nama-nama yang sudah masuk ke kita kan rencananya di 9 kabupaten kota pilgub itu dan di tingkat provinsi ya untuk pilgub ya. Itu sebagian dari nama yang sudah masuk itu akhirnya ada Terdata. yang mengundurkan diri karena sadar dan tidak mau membuat masalah di belakang hari, ada yang kemudian kita reject. Oh. Gitu loh. Makanya upload nama itu belum selesai sampai sekarang. Jadi Karena itu salah satu syarat registrasi di pemantauan KPU. itu hati-hati ya. Oh ya. Jangan sampai nanti relawannya atau petugas yang tadi itu Iya. nanti ternyata juga bagian dari Tim peserta. ses Tim gitu ses. loh. Itu seberapa bahaya sih kalau dari relawan itu sih masuk menjadi kita bagian dari pemantau itu? Ya kan itu diatur, Pak. Ya. Bahwa pemantau itu tidak boleh berpihak. Dan itu kan ada sanksinya. Ya. Nah, sanksi ini yang kita tidak mau. Di samping sanksi juga trust, akhirnya kan rusak kita. Seperti itu, Pak. Artinya begini, seleksi kita itu terhadap relawan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah komunikasi dengan pihak KPU soal registrasi ini. Pihak KPU meminta itu diselesaikan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Itulah. Tapi yang jelas kesuksesan pesta demokrasi ini juga bukan hanya peran pemantau ya. Enggak. Sebenarnya yang paling menentukan siapa itu? Yang paling menentukan itu kan sebenarnya Penyelenggara. pelaksana. Ya. Iya. Pelaksana itu yang KPU ya. Iya. Karena suksesnya sebuah ajang kontestasi pemilihan kan mereka Iya. Tapi ini juga pemainnya. pengawas. Ya, kita mengawasi saja ya. Ibarat kalau pertandingan bola kira-kira kita itu komentator lah kurang lebih. Kalau peserta, Ya, peserta juga para kandidat itu, kandidat kan kalau dalam mereka yang biasanya akan berusaha melanggar ya.
Oh, kalau berusaha melanggar itu kan Bukan relatif juga, Pak. relatif, Tergantung situasi, keadaan dan kesempatan. Iya. Kan begitu. Jadi artinya apakah semua kandidat akan berlaku sesuai aturan? Atau mereka ideal? akan mengikuti itu. Ya, rule-nya. Tetapi bila ada kesempatan, bukan tidak mungkin. Ya, Gitu makanya loh. harus ada pengawas. Makanya ada pengawas, makanya ada pemantau, kan begitu. Tujuannya agar apa yang dihasilkan dalam kontestasi itu dipercaya publik. Ya, hasilnya ya. Iya, hasilnya Karena dipercaya bagaimanapun publik. memang pemilihan itu berharap supaya terpilih pemimpin yang memang diharapkan pemimpin yang ideal ya. Ya, Karena kalau kita berharap pemimpin yang ideal memang susah memang ya. susah Pak. Kalau mau bersih atau seperti itu susah. Tapi paling tidak mereka yang terpilih itu adalah mereka yang bisa mengumpulkan suara terbanyak. Gitu. Ya, nah faktor itu Pak, mengumpulkan suara terbanyak itu kan ada beberapa faktor. Ya. Satu yang sudah pasti itu adalah visi dan misi dia. Visi dan misi. Apakah visi dan misinya ini itu dianggap publik cocok untuk mereka, itu juga menjadi salah satu tolak ukur dan penentu suara di dalam bilik. Itu loh. Karena begitu orang masuk ke dalam bilik itu kan biasanya kan macam-macam ya. Ya. Ada yang sudah terisi visi misi, ada terisi nama-nama yang bakal dipilih, Iya. ada yang blank. Ada gitu yang kan. blank ya. Kalau yang blank itu ya berarti apa namanya kelompok masih yang Swing voters. Swing voter. Ya. Ya. Nah, swing voters itu masih tinggi sekarang ini, tinggi. Pak. Iya. Swing voters itu kalau Yang belum punya pilihan ya. Iya, mereka belum punya pilihan, belum menentukan pilihan. Iya. Gitu loh. Makanya mungkin perlu para bakal calon itu di masa-masa ini mulai mensosialisasikan diri itu ya, supaya mereka itu bisa memasuki ranah-ranah swing voter itu kali ya. Ya. Minimal sebagian lah. Betul. Jadi kalau saya lihat sekarang ya, sebenarnya para kandidat juga belum memasarkan diri dia bahwa kalau kami terpilih akan A, B, C, D Ya. dalam bentuk visi misi. Karena Karena sibuk. mereka masih sibuk Ada step-stepnya mencari memang. tiket ini tadi Pak. Tiket. Ya, mencari tiket. Pasangan. Itu kan agak rumit juga ya. Iya betul. Kepentingan partai, kepentingan calon itu kan. Kepentingan partai, kepentingan calon, kemudian kepentingan masa depan selanjutnya. Khusus strategi bagaimana Strategi, supaya- ya. mesin-mesin politik karena kan begitu beberapa partai bergabung berkoalisi tentu kan berhimpunnya orang yang punya kepentingan berbeda Iya. Ya Dan itu bukan tidak mungkin di last minute berubah. Banyak terjadi 2019 di beberapa pemilihan daerah kabupaten ya, itu terjadi di last minute rekomendasi B1 KWK itu, Pak. maka bahkan ada yang nanti ada lawan kota kosong. Iya. Ada yang kemudian tidak bisa ikut menjadi peserta. Iya, kotak kosong itu Pak syaratnya dia bisa diakuin sebagai sah pelaksanaannya itu apabila masyarakat yang menggunakan hak pilih itu di atas 50%. Golputnya berarti ya. Bukan. Bukan Jadi golput. masyarakat yang menggunakan hak pilih umpamanya begini, di suatu daerah itu Ada 100.000, artinya minimal 50.000 plus 1 yang menggunakan hak pilih. Nah, berapapun suara yang sah, biasanya itu lain cerita, Ya. kan begitu. Tapi Ini kan kalau menggunakan di atas hak pilih. 50+1 Iya. Tapi tidak korum kalau tidak mencapai itu ya. Iya, faktornya kan itu. Karena kalau tidak begitu ya tidak cukup dianggap. Ya. Gitu loh. Mungkin itulah yang dipakai oleh bakal calon itu sekarang ini, mereka pasang baliho, Ya. sosialisasi, Ya. itu kira-kira seperti itu, memperkenalkan ya. Walaupun mungkin ada juga yang belum jelas pasangannya. Betul. Tapi kalau di provinsi kayaknya sudah jelas semua pasangannya itu. Kalau dari Ahmad Heru pemantau ya, misalnya kan dengan Ci Ujang, sudah Pak cukup. Mawardi dengan Ibu Anita, Sudah cukup lebih Heri malah. Amalindo dengan Popo Ali. Popo Ali. Walaupun memang sepertinya memang sudah porsi 20%-nya pasti mereka dapatkan semua tiga Ya. pasang calon ini kan. Cuman di Palembang yang barangkali yang masih ini ya, Masih tarik ulur. tarik ulur. Seperti misalnya kalau di Yuda itu dengan Baharudin itu Demokrat dan PKS sudah cukup. Sudah ya? cukup mereka, Kemudian sudah Peter aman Yanti itu. dan ibu kita menata ibu kota juga sudah cukup sepertinya. Ya. Nah yang masih goyang-goyang ini kan Ratu Dewa. Ya, Sebenarnya Ratu Dewa ini kan termasuk ini calon yang diunggulkan. Elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi barangkali ya. ya kalau pembicaraan masyarakat kurang lebih seperti Seperti itu. Tetapi kan apakah itu betul atau tidak kan Ya. artinya begini, Ratu Dewanya harus dibiarkan untuk nyalon kalau begitu, untuk Ya. membuktikan itu gitu loh. Iya, Iya kan? jangan dijegal ya.
Apa memang ada upaya pencegahan? Tidak ada kan? Bukan upaya pencegahan. Saya tidak bisa berbicara sampai ke sana, karena itu bukan wewenang saya. Tetapi yang jelas, prediksi saya di Kota Palembang pun itu sepertinya 3 calon. Ya, karena sepertinya di kubu Ratu Dewa ini kan juga ada kepentingan partai menempatkan posisi wakil kali ya, antara partai kan Ratu Dewa hari ini kan baru dapat dari Gerindra. Dari Gerindra. Pasangannya Prima Salam. Kemudian yang belum menentukan itu kan adalah PDI dan Golkar. Nah, isu terakhir kan PDI Golkar sudah ada komunikasi. Nah, kalau ini berjalan, ya artinya Ratu Dewa kalau dia masih dengan Prima Salam kurang kursi, artinya tidak bisa mencalon. Nah, kemudian siapa yang akan maju dari PDI dan Golkar ini kita belum tahu. Apakah komunikasi ini kemudian mereka sepakat untuk ke Ratu Dewa atau tidak, itu yang belum kita tahu. Tapi paling tidak memang yang bagus itu tetap maju semua ya, 3 pasang itu kan. Sebetulnya atau iya, karena begini Pak, setiap kandidat dia punya visi dan misi masing-masing, dan itu bisa jadi sebagian sama, bisa jadi tidak ada sama sekali yang sama, tetapi itu adalah celah bagi pendidikan politik ke masyarakat. Kenapa? Masyarakat pemilih bisa melihat siapa yang paling cocok menurut mereka. Karena visi dan misi itu kalau digaungkan terus, itu salah satu menjadi bahan pertimbangan orang di dalam bilik loh. Di samping pertimbangan lain ya. Nah, pertimbangan lain inilah yang kadang-kadang justru lebih menentukan. Tapi paling tidak memang mereka yang maju ini kan adalah sosok-sosok yang memang bisa memberikan harapan semua ya. Ya harusnya seperti itu. Jadi kita mau maju sebagai kepala daerah itu menurut kami ya, itu ya seharusnya orang-orang yang memang sudah punya konsep yang jelas terhadap Kota Palembang ataupun Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi kalau seperti misalnya Ratu Dewa yang kemarin sudah mengambil keputusan mengundurkan diri dari PNS selama 31 tahun menggantikan, berarti kan sudah TKI sudah jelas ya. Ingin mengabdikan diri sebagai pemimpin. Ya, dan menurut saya itu sebuah keberanian yang penuh risiko ya. Iya, dan sudah dipertimbangkan dengan matang orang. Tentu, tanpa pertimbangan matang juga tidak mungkin dia seperti itu. Yang jadi masalah itu sekarang kan belum ada keputusan gitu loh. Apakah dia bisa maju atau tidak hari ini? Mudah-mudahan bisa maju ya. Ya, kalau kami dari pemantau tetap berharap semakin banyak kandidat yang bisa maju di pilkada ini lebih baik. Kenapa? Masyarakat bisa punya banyak pilihan alternatif, memilih. Ada pilihan alternatif yang baik di antara yang baik ya. Kalau head to head tidak asik Pak. Dan kasihan masyarakat. Kenapa? Masyarakat tidak bisa menentukan siapa yang akan mereka pilih karena tidak ada pilihan lain. Tapi kalau lebih dari 2, masyarakat punya alternatif. Jadi tinggal nanti kalau di kota tinggal masyarakat memilih nih Ratu Dewa, Yuda atau Ibu Fitrianti. Kalau di provinsi itu tinggal Pak Mawardi, Pak Herman Deru atau Pak Heri Amalindo. Semua namanya sudah familiar semua. Iya, sudah beredar kalau itu. Artinya begini, dari sisi kinerja mereka sebagai orang yang ingin maju itu sudah berjalan. Kenapa? Masyarakat publik sudah tahu. Tinggal apakah mereka bisa atau tidak. Kemudian track record, kemudian visi dan misi. Ya, kalau soal sempurna, barangkali semua punya kekurangan dan kelebihan ya. Iya, nggak bisa lah. Masyarakat juga tidak sempurna kok. Oke, demikianlah barangkali. Semoga lewat lembaga pemantau pemilu, penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan pilkada serentak di Sumsel ini juga akan sukses ya, sampai kepada hasil selesai penghitungan suara ya. Ya, kita berharap yang terpilih itu adalah yang terbaik untuk masyarakat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.